Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita di bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat dan ampunan ini, bulan suci Ramadan. Tentu saja masih bersama kami Damai Indonesia spesial bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita telah hadir dari Masjid Ar-Raudhah, Jalan Taman Manggis, Indah Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan amalan-amalan sunnah yang semestinya kita lakukan di bulan suci Ramadan selain amalan-amalan wajib yang harus kita lakukan. Insya Allah tema ini akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai, Habib Nabil Al-Musawa dan Habib Ali bin Hussein. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita telah kedatangan juga tamu istimewa yang tentu saja sangat kita kenal. Beliau adalah Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Assalamualaikum Kang, kumaha damang? Alhamdulillah, insya Allah nanti Kang Emil juga akan tampil di segmen yang kedua tentang bagaimanakah beliau akan memberikan sesuatu tips dan juga apa yang nanti insya Allah beliau sampaikan. Insya Allah nantikan terus perjalanan kita, segmentasi kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqana liyakuna lil 'alamin nadhira, alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Habibana Ali bin Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mata'anallah tula hayatih, dan juga sahabat kita semua di Jawa Barat, yaitu Pak Gubernur Jawa Barat,
Pak Ridwan Kamil yang biasa disebut dengan Kang Emil, alhamdulillah bisa hadir bersama kita, dan para pemirsa baik yang menonton di masjid ini maupun juga yang menonton di berbagai daerah di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, hadirin wal hadirat, itu ada banyak sekali amal-amal sunnah yang hendaknya kita jaga, kita laksanakan, kita kemudian lakukan dengan sebaik-baiknya ketika di bulan Ramadan. Apa saja itu? Para ulama menyatakan yang pertama adalah ta'khirus sahur wa ta'jilul iftar. Ya. Mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan untuk berbuka. Sekarang udah berbuka belum, Bu? Masih siang. Sabar ya, Bu. Insyaallah. Jadi ta'khirus sahur artinya sahur itu sunnahnya diakhirkan, bukan buru-buru. Ya, seringkali kita jam 1 malam udah sahur, bahkan ada yang jam 12 malam. Kalau Kang Emil sahur jam berapa? Masya Allah ya, bahkan mendekati subuh ya baru sahur beliau ya. Jadi takhirus sahur itu kata para ulama dikatakan sunnahnya adalah sekitar membaca 50 ayat sebelum salat subuh. Itu adalah hadis yang menyatakan tentang kita hendaknya mengakhirkan sahur. Lalu kemudian ta'jilul iftar. Kalau berbuka, Pak masih bersama saya. Kalau Ramadan mah tunduh sahur orang Sunda, ngantuk gitu ya. Jadi insya Allah masih lama berbukanya, Pak. Jadi kalau iftar itu sunnahnya disegerakan. Begitu azan jangan tunda-tunda, ngobrol gitu, nggak selesai-selesai. Akhirnya kemudian kita berbukanya telat. Ya. Justru ketika berbuka sunnah untuk segera berbuka. Lalu kemudian apa lagi sunnah yang kedua? Kata para ulama yang kedua adalah hendaknya sunnah kalau kita berbuka itu dengan memakan kurma dengan jumlah yang ganjil. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbuka memakan kurma dengan jumlah ganjil. Artinya 1, kalau kurang 3, kalau kurang 5, kalau kurang nasi aja. Kebanyakan, ya, maksudnya ya 1, ya 3 gitu ya, itu wajar. Setelah itu minum beberapa teguk air. Jadi Bapak Ibu sekalian ini jangan salah ibu-ibu. Seringkali ada yang menyampaikan sunnahnya berbuka itu makan manis-manis, enggak ada. Ya. Hadisnya menyatakan sunnahnya dengan kurma. Kenapa? Kurma itu zat gulanya adalah natural, alami, gitu ya. Beda dengan kalau kita minum, ada sirup diminum, ada cendol diminum, ya. Kalau di Jakarta begitu, nggak tahu nih. Kalau di sini ya kayaknya enggak, ya, insya Allah. Jadi sunnahnya kita berbuka dengan apa, Bu? Dengan kurma, ya. Kemudian minum beberapa teguk air. Kemudian yang ketiga, ini waktunya singkat, jadi nyampainya cepat-cepat. Yang ketiga sunnahnya dalam berpuasa itu adalah kita it'amut ta'am. Memberi makan orang untuk berbuka. Ngajak orang berbuka itu sunnah Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi kata para ulama kalau yang diundang orang-orang saleh. Atau anak-anak yatim. Atau orang-orang miskin. Orang yang gak punya buka, kita ajak buka. Itu apa pahalanya? Pahalanya kita dapat buka puasanya orang itu. Selama dia berpuasa sampai dia berbuka itu pahalanya sampai kepada kita. Selain kepada dia. Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau banyak yang kita ajak berbuka. Ya, itu yang keberapa Pak? Ketiga, berarti belum ngantuk ya Bu. Yang keempat kata para ulama, kalau kita Ramadan itu kita disunnahkan untuk qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu ada macam-macam bentuknya. Ya, bisa dengan tarawih. Tarawih artinya kita melakukan sholat sunnah tarawih, ya, taraweh kata orang Jakarta, orang Sunda juga samalah, taraweh gitu ya. Selain itu juga kita boleh tahajud. Bib, boleh nggak saya habis taraweh malam bangun lagi, lalu saya tahajud? Boleh, ya. Bahkan yang namanya tarawih itu enggak ada batasan jumlahnya. Kita di Indonesia sering ribut tuh 23 apa 11 Bib, mana yang benar nih, ya. Akhirnya gara-gara ribut itu kemudian terus beda
masjid, terus nggak mau ngucap salam. La haula wala quwata illa billah, ya. Di Madinah orang melakukan salat tarawih itu 36 rakaat, ya. Di tempatnya Habib Ali bin Husain, ya, dulu di Hadramut, itu orang tarawih 49 rakaat. Dalam satu tempat yang lain 51 rakaat, ya. Dan itu sejak dulu, sejak zaman para sahabat yang pindah ke sana. Kalau ditanya kenapa di Madinah begitu lama, kata para sahabat yang di Madinah, kami ini nggak ada tawaf. Di Mekah mereka beres tarawih, mereka tawaf, maka kami tambah rakaatnya jadi 36. Sahabat-sahabat yang di Yaman, kenapa sampai 41? Bahkan 49. Kata mereka, Mekah itu orang salat tarawih di Masjidil Haram itu ta'dil sama dengan 100.000 rakaat. Masjidil Nabawi sama dengan 10.000 rakaat. Kami di Yaman, di Hadramut tidak termasuk di antara itu, maka kami tambah lagi jumlah rakaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lah kita di Indonesia masih ribut 23 sebelah sampai haula wala quwata illa billah. Ya jangan, ya. Jadi berapapun jumlah silahkan. Ya mau kita habis tarawih lanjut lagi. Lalu kemudian witir. Berdasarkan hadis Bukhari wa Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam untuk salat malam dengan iman, mengharap ridha Allah, diampuni dosanya sudah lalu. Kata ghufira dalam bentuk fi'il madhi menunjukkan sudah diampuni. Bukannya akan diampuni, enggak, sudah diampuni dosanya, ya. Itu yang keberapa, Pak? Yang keempat, baru 4. Kemudian yang kelima, ya, kata para ulama adalah kita tadi yang keempat memberi makan orang miskin, orang berbuka, ya. Yang kelima salat malam. Yang keenam kata para ulama adalah kita banyak melakukan sedekah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kata Allah di ayat ke-184 surah Al-Baqarah tentang Ramadan, barang siapa yang sedekah tatawwu, sedekah sunnah, maka itu lebih baik bagi dia. Itu yang keberapa, Pak? Mau habis nih waktunya. Yang keberapa tadi? Keenam. Yang ketujuh kata para ulama adalah selain itu kemudian kita berzikir berdasarkan ayat yang ke-185-nya walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian membesarkan nama Allah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahbir, dengan tahlil, apapun kita berzikir kepada Allah. Sisanya nanti insyaallah pada saat tanya jawab saya kembalikan ke Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang telah memberikan mukadimah yang insyaallah menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tentu saja dalam segmen yang telah kami siapkan yaitu segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu bagi Anda pemirsa yang ada di rumah, kami persilakan Anda mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1. Dan jangan lupa sesaat lagi kita akan berbincang dengan sahabat kita semua, Kang Emil, tentang berbagi pengalaman bagaimanakah melalui puasa. Dan tentu saja satu yang sangat penting yaitu membangun semangat untuk berpuasa khususnya bagi warga Jawa Barat. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang amalan-amalan sunnah yang semestinya dan tentu saja wajib kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang ternyata amalan-amalan sunnah ini memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Dan kita tentu saja ingin mendengarkan apa pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman juga gitu ya Kang Emil, tentang bagaimanakah puasa dan apa semangat sebagai seorang pejabat publik yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi menjaga semangat puasanya. Nah Kang Emil mungkin bisa kita mulai, nanti Habib Ali juga Habib Nabil bisa juga terlibat dengan pertanyaan atau memberikan masukan-masukan barangkali nasihat. Nah sekarang kita dari Kang Emil terlebih dahulu Kang, setelah mendengarkan paparan tadi, kalau menurut Kang Emil apa makna puasa itu sendiri apa kalau bagi Kang Emil?
Iya, terima kasih. Tentunya kita semua rindu ya dengan Ramadan dan setiap saya menyampaikan arahan, doa saya cuma satu, saya doakan semua bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan, amin. Ada 4 pintu doa yang cepat dikabul Allah katanya. 1, doa orang dizolimi, 2, orang puasa, orang musafir dan pemimpin adil. Saya sedang jadi musafir, sedang berpuasa, insya Allah pemimpin adil. Makanya saya doakan semua pemirsa yang nonton panjang umur, berkah selalu, Amin. dan lancar suplai minyak gorengnya, amin. Nah, jadi maknanya. Nanti patut ini kita gali tentang minyak goreng. Tapi dimulai dari makna puasa bagi Kang Ya, Emes. makna puasa sahrus sabar, jadi kita paling utama itu berlatih kesabaran. Karena keluar dari rumah godaan luar biasa kan, godaan terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar. Kedua, hikmahnya ini kan bulan pengampunan, makanya saya pribadi mengajak warga Jawa Barat, pemirsa TV One untuk tidak henti-hentinya memohon ampunan. Karena pintu pengampunan lagi dibuka Bu, seluas-luasnya gerbangnya kan begitu. Juga mencari berkah ya, tadi amalan yang sedang saya jalankan adalah seperti yang Habib Nabil sampaikan. Kalau Habib Nabil berdakwahnya dengan fikih dan ilmu, saya berdakwahnya dengan kekuasaan. Jadi dengan tanda tangan kalau Pak Gubernur. Pak Gubernur tanda tangan, wahai masjid-masjid di Jawa Barat, tolong sediakan takjil di buka puasa. Itu saya lakukan di awal Ramadan ini. Mudah-mudahan se-Jawa Barat taat pada gubernurnya ya, sehingga membukakan takjil bagi yang berbuka. Nah itu salah satu contoh amalan-amalan yang saya lakukan. Kedua tentunya tegaknya agama itu kalau kita selalu bersandar pada ilmunya ulama, adilnya pemimpin, dermawannya orang-orang kaya dan diijabahnya doa-doa duafa. Makanya bersedekah juga menjadi salah satu diperbesar ya. Dan sedekah itu macam-macam, mungkin ada yang sedekah waktu seperti saya, atensi, ada sedekah ilmu, ada sedekah harta. Nah saya yang sedang saya lakukan yang paling optimal hari ini adalah sedekah keputusan Bu. Jadi hari ini saya meluncing ibu-ibu warga Jawa Barat bisa pesan minyak goreng via aplikasi dikirim ke rumah. Jadi nggak perlu ngantri lagi ya, nanti dikirim ke rumah, biaya kirimnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kira-kira begitu. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ibu nggak usah panik lagi ya, ngantri-ngantri sana sini karena saya bersedekah dengan inovasi lah kira-kira begitu. Nah itu hikmah Ramadan dan dilakukan di bulan Ramadan kira-kira begitu. Nah yang kedua bagaimanakah menjaga semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Ini khususnya kalau kita kan biasanya minggu-minggu awal nih Kang ya. Semangat, nah apalagi sebagai seorang gubernur Jawa Barat yang harus terus-menerus dengan mobilitas tinggi bertemu dengan masyarakat menjaga totalitas, kualitas ibadah di bulan Ramadan Kang. Saya biasanya menjernihkan pikiran. Karena kalau pikiran di pagi hari sudah keruh, itu pasti gestur badan, ucapan ke bawah juga kurang nyaman. Nah caranya tadi zikir seperti Habib Nabil sampaikan selalu daripada bengong mengingat yang tidak jelas kan, mending kita melakukan zikir. 2, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Jadi memuliakan, berinteraksi itu sering kami lakukan, yaitu bertilawah tentunya ya. Ada 6 tahap interaksi kita dengan Al-Quran, bertilawah, yang keduanya tafhim, memahami, yang ketiganya tanfiz, mengamalkan, yang keempatnya juga tahfiz, ya, mengingat, menghafalkan, kemudian ada taklim, mengajarkan, yang terakhir adalah tahkim, bersandar pada Quran untuk hukum-hukum dunia seperti yang saya lakukan. Nah itu yang kami kejar juga, jadi tidak hanya tilawah tapi mencoba menyebarkan. Salah satu yang konkret Habib saya laporkan, Jawa Barat selama 3 tahun saya jadi gubernur, kita ada program 1 desa 1 hafiz Quran. Alhamdulillah dari 5.300 desa, sudah 4.700 desa sekarang punya penghafal 30 juz. Ya, saya anggarkan, saya beasiswakan. Nah mudah-mudahan di akhir waktu dengan semangat Ramadan ini, tidak ada setapak pun desa-desa di Jawa Barat yang tidak punya pemulia atau penghafal Quran. Itu salah satu hikmah Ramadannya, semangatnya itu. Habib Ana, mungkin ada yang ingin tanyakan? Silakan Habib Ali. Oke,
Silakan Habib, sudah nyambung. Alhamdulillah, Masya Allah, ini kita punya gubernur, Masya Allah. Terima kasih Kang Kamil. Saya tertarik dengan yang tahkim tadi, Kang Kamil. Jadi hukum yang bersandar dengan Al-Quran buat mayoritas umat muslim di Jawa Barat khususnya. Betul. Karena programnya tadi itu yang saya ingat yang terakhir, karena yang terakhir gampang diingat Kang Kamil. Gimana pelaksanaan teknis di lapangan? Pak? Ya, karena kan di Jawa Barat penduduknya paling besar. Hobinya bikin anak memang ya. Udah 50 juta, Bib. Dingin soalnya. Dingin, apalagi di puncak tuh. 50 juta. Jadi waktu Covid yang paling rawan itu Jawa Barat. Karena jumlah manusia yang harus saya selamatkan nyawanya Jawa Barat. Kan Jakarta 10 juta, Bali 5 juta, Jawa Tengah 30, saya 50 juta. Sudah takdirnya. Nah, keputusan-keputusan keumatan selama Covid, saya bersandarkan pada Al-Quran. Contoh, maaf ya, tidak nyaman untuk mengatur jarak, padahal kan sunahnya berdekatan. Saya kan tanya ya, hukumnya seperti apa, kan jawabannya darurat ya, Darul Mafasid kalau tidak salah, ulah min jalbil masolih. Kalau ada kemudorotan bersamaan dengan mengejar kemaslahatan, tentunya kita hindarkan dulu kemudorotan. Ibarat kita ada durian tapi sebelahnya ada sarang lebah. Mau ngambil durian dulu apa beresin sarang lebah dulu? Tentulah sarang lebah dulu kita bereskan. Nah, hal-hal begitu, Bib, saya lakukan banyak konsultasi kepada para ulama agar waktu saya umumkan kebijakan yang tidak nyaman ini tidak melanggar satupun syariat dari Quran. Jadi gitu kira-kira. Habib mana? Terima kasih. Iya, Masya Allah, luar biasa Kang Emil, ya bisa satu majelis dengan Kang Emil yang ganteng nih, Masya Allah. Saya ganteng bukan cantik, jadi memang normal. Kalau cantik istrinya kabur nanti Kang Emil. Jadi kalau resana berita orang Sunda, Kang Emil. Jadi saya itu lahir di Jawa Barat, ya tepatnya di Cianjur. Leresanana Cipanas. Jadi Habib Munzir itu adik saya juga lahir di Cipanas, itu Kang Emil. Nah mungkin usulan ya karena Kang Emil ini harapan kita ya. Jadi salah satu pemimpin yang insya Allah ya kelihatan punya concern terhadap agama, terhadap juga kemaslahatan umat. Ya usulan kami ya itu upami dinten Sabtu sareng Minggu teh macet wae kalau Siap. jadi yang arah ke puncak itu macet terus-terusan dan saya tuh kalau mau pulang Masya Allah susahnya dan bukan saya aja ya banyak masyarakat yang Cisarua ya kemudian Cipayung ya puncak itu terganggu semua karena memang banyaknya wisatawan dari Jakarta. Nah mungkin Kang Emil ada punya apa tuh kira-kira ya solusinya terhadap itu. Hatur nuhun pisan Kang Emil. Ya itu keberkahan Jawa Barat itu, Habib, memang alamnya indah ya, alamnya indah, hasil surveinya 10 yang tersubur di dunia itu di Jawa Barat. Jadi menanam apa saja pasti tumbuh kira-kira begitu. Dan Bogor, daerah Bogor memang karena dataran tinggi, daerahnya sangat subur. Jadi salah satu solusi yang kita sedang siapkan adalah membangun jalur Puncak 2. Jadi jalur Puncak 2 itu sejajar yang sekarang, tapi sedang kita desain melintasi jalur yang agak berbeda. Sehingga nanti nggak usah kayak masuk ke botol ya, semua numpuk terus akhirnya jadi padat. Dan saya pernah mengalami juga sama, gubernur juga kena macet berjam-jam di situ. Jadi tugas saya adalah memudahkan urusan rakyat saya, tugas saya membuat rakyat saya hidup lebih baik. Jadi secara teknis itu Bib, cuman memang harus koordinasi dengan pemerintah pusat, itu sedang dilakukan, tapi mudah-mudahan itu juga bisa. Termasuk solusi juga di daerah-daerah Bogor, di puncak di Jawa Barat, sekarang kaum duafa bisa dapat kredit tanpa bunga, tanpa agunan, asal cukup jadi jamaah masjid. Ya, nama kreditnya kredit mesra, Masjid Sejahtera. Jadi kalau ada duafa di masjid, asal dia diketahui DKM sebagai jamaah, pulangnya dapat pinjaman dari bank milik pemerintah Jawa Barat. Nah hal-hal begini akan hadir di banyak tempat, bagian dari tadi dakwah melalui kekuasaan,
Dan saya tahu kekuasaan itu hanya sementara. Maka umi saya mengajarkan 3 hal. Niatkan kekuasaan sebagai ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. 2, hati-hati kekuasaan itu sementara. Allah kasih bisa Allah cabut. Qulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Yang ketiga, buat apa berkuasa kalau tidak ada manfaat, betul Bu? Atau cuma pencitraan, karena khairunas anfa'uhum linnas. Nah, 3 prinsip itu Bib yang menjadi pondasi saya memimpin di Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Covid sudah mau surut ibu-ibu ya. Kita tunggu proklamasi kemerdekaan dari Covid, amin ya. Insya Allah menurut terawangan hilalnya sudah terlihat. Itu di tahun ini kita buka masker, doakan. Amin. Kang Emil yang terakhir, mungkin pesan-pesan untuk pemirsa, khususnya pesan untuk pemirsa di Jawa Barat, Kang Emil. Pesan untuk pemirsa TV One, mari nikmati semua nikmat Allah yang diberikan ya. Di ruangan ini aja ada nikmat umur. Saya kehilangan 4 saudara tahun lalu oleh Delta Covid. Kita syukuri nikmat kesehatan, bisa mendengar, bisa bersila, melihat dengan jelas. Kita nikmati iman Islam kita karena tidak semua dapat hidayah. Kita nikmati nikmat bertatap muka ya. Kita nikmati juga berbangsa bernegara. Rusia Ukraina kan lagi perang. Kalau lagi perang boro-boro ada damai syuting live kan kira-kira begitu. Jadi fabi ayyi ala irabbikum atukaziban, wahai warga Jawa Barat, wahai warga Indonesia, dengan banyak bersyukur, menghargai apa yang Allah berikan, tentu dengan cara meningkatkan iman takwa. Jadi ada surat Ali Imran 110 kan, kuntum khairu ummah ukhrijat linas. Kita ini kaum terbaik dari seluruh umat manusia. Asal ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu saja pesan, kalau itu dilakukan insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sudah ada di depan mata. Amin. Allah, terima kasih Kang Emil atas kehadirannya. Semoga Allah tetap menjaga Kang Emil dalam melaksanakan tugas dan memberikan keberkahan bagi Kang Emil dan keluarga, khususnya bagi kita pemirsa di Damai Indonesiaku. Baik, kita akan kembali tentu saja dengan kehadiran selanjutnya Habib Ali yang tentu saja nanti insya Allah akan mengantarkan tentang tema bagaimanakah kita memahami tentang sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, Engkau jauh, aku dekat, Engkau dekat. Hati adalah cermin. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan dalam segmentasi berikut ini Habib Ali bin Hussein akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Silakan Habib Ana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Khaliqina al-Azim, alladhi aghramana بشهر رمضان الذي أمرنا بالقيام والصيام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي هديتنا وعلمتنا وكرمتنا وشفعتنا ودللتنا وجعلت سعادة الدارين في سير على دربه وبلوغ الحسنى في التحقق بحبه اللهم فحققنا بحبه wasabbit aqdamana ala darbih. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, Ayahanda Al-Habib Nabil
Al-Musawa, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya senantiasa dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua umat muslim. Dan juga ahina fillah, ada Ustadz Agung di sini sebagai moderator yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan niatnya semata-mata mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang baru saja telah meninggalkan kita, mudah-mudahan diterus mendapatkan hidayah, taufik dan bimbingan dari Allah. Dan tidak luput Masjid Rawdah yang kita berkumpul di dalamnya saat ini, mudah-mudahan dijadikan taman dari taman surganya Allah. Dan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad bin Abdullah di dalam surganya Allah, di taman dari taman surganya Allah. Dan pemirsa TV One dimanapun berada saat ini, keberkahan Allah ada dengan kita saat ini. Dengan didudukkan kita, dengan diisinya waktu kita di bulan Ramadan seperti ini dengan hal-hal yang mulia. Bagi kalau jamaah majlis Masjid Rawdah, duduknya saja sudah niat pahala, dapat i'tikaf. Apalagi kalau dinazarkan i'tikafnya, saya nazar i'tikaf selama saya duduk di masjid, dapatnya jadi pahala fardu. Nanti niatnya nawaitul i'tikaf manzurah. Saya niat i'tikaf nazar selama di ini masjid. Bayangkan, itu pentingnya ilmu. Jadi hudur majelis ilmu seperti ini, ilmu yang kita dapatkan bahkan Al-Habib Alwi bin Syahab. Saya punya guru Al-Habib Hasan, gurunya adalah Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, seorang ulama besar dari kota Hadramut Yaman, berkata, setiap langkah yang kita langkahkan, khususnya di bulan Ramadan, satu langkah untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, maka mendapatkan pahala ibadah seperti ibadah 1 tahun. Tiap langkah. Bayangkan berapa banyak langkah yang telah kita langkahkan. Berapa banyak ibadah yang telah kita lakukan. Duduk saja di tempat ini, bukankah Allah zat yang maha melihat? Allah melihat perkumpulan kita saat ini. Allah menyaksikan karena Allah zat yang maha menyaksikan. Apalagi di hari Jumat, hari yang mulia. Di bulan yang sangat mulia. Tadi sunah-sunah telah dijelaskan. Tinggal bagaimana adab kita menghadapi bulan suci ini. Tamu yang mulia ini perlakukan dengan mulia. Tamu yang istimewa ini perlakukan dengan istimewa. Jangan sampai tiap menit, tiap jam yang kita dapati keberkahan waktu di bulan Ramadan hanya terbuang sia-sia. Bukankah setiap tasbih bernilai lipat-lipat ganda? Bukankah setiap hembusan nafas di bulan ini dihitung ibadah? Bahkan tidurnya orang berpuasa di bulan ini dinilai ibadah. Tapi tidak lantas dengan bersandarkan hal tersebut, kita hanya menghabiskan hari-hari kita dengan bermalas-malasan tanpa mengisinya dengan perkara-perkara yang baik. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah mengatakan, esensi dari puasa adalah bagaimana kita dapat merasakan lapar dan dahaga di bulan ini, sehingga dapat menghidupkan basirah hati kita karena kita telah menekan bagaimana hawa nafsu yang merupakan kecenderungan manusia yang bersifat dari hewan dapat tertunduk di bulan ini. Agar kita lalui 11 bulan berikutnya dengan mudah. Jadi esensi puasa dan maksud tujuan puasa adalah agar kita merasakan lapar dan dahaga. Itu tujuan intinya. Karena ketika kita merasakan lapar dan dahaga, Nabi Muhammad bersabda, Inna syaitan yajri fi majri dam ibnu Adam fadayyiqu bil ju'. Sesungguhnya syaitan berjalan di peredaran darah manusia. Maka persempitlah dengan selalu lapar dan dahaga. Agar hati menjadi hidup. Agar hati menjadi bersih. Karena kalau hati sudah bersih, hati sudah baik, hati hidup,
Karena kita selalu terfokus yang zahir sehingga melupakan makna yang batin. Makna yang lebih dalam dari kehidupan ini. Kehidupan di dunia hanyalah sementara. Ini fungsi dan esensi daripada puasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga rasa empati terhadap sesama muslim tadi yang telah dijelaskan oleh Ayahanda Habib Nabil. Memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin dan anak yatim timbul dalam diri setiap mukmin dan muslim. Karena itulah esensinya mereka dapatkan. Tujuan mereka telah raih. Imam Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah Zahra ketika datang di akhir Ramadan sambil bermuka murung, Imam Ali menghadapi istrinya. Fatimah menyambut, kenapa wajahmu murung wahai suamiku? Akan pergi bulan mulia ini. Sementara kita telah mendapatkan pelajaran yang amat hebat dari rasa dan dahaga yang jarang kita dapati sebelumnya. Dan ini hampir tiap hari dirasakan oleh mereka-mereka yang kekurangan. Maka Imam Ali izinkan aku untuk membagikan 3 kantong gandum dan 2 kantong kurma untuk warga fakir miskin di kota Madinah. Maka dia bersama anaknya Hasan wal Husain yang masih kecil semenjak malam itu membagikan sampai seluruh pelosok Madinah, tidak ada yang tidak mendapatkan bagian dari gandum dan kurma. Imam Ali bin Abi Thalib serta putri Nabi Muhammad. Bayangkan, bahkan ketika di hari raya Idul Fitri mereka tidak lagi memiliki perbekalan kecuali sedikit kurma yang hanya dikhususkan untuk tamu yang mendatangi mereka. Ada 2 seorang sahabat Nabi diceritakan oleh Imam Zahabi di dalam kitab Sirrul A'lamin Nubula. Dijelaskan di situ ketika Abu Aswad Ad-Duwali dan Ibnu Rifah datang, dia hampir menangis. Karena ketika baru saja mau mengetuk, ciuman kurma busuk tercium sampai pintu rumah Imam Ali bin Abi Thalib. Bayangkan putri Nabi Muhammad, menantu Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad, hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Ini kemenangan hakiki. Bermakan menggunakan kurma yang tidak lagi layak untuk dimakan, yang baunya sampai depan pintu rumahnya. Jadi bukanlah Idul Fitri mereka yang pakai baju baru, tapi Idul Fitri mereka yang imannya bertambah berkat hari raya Idul Fitri. Hari kemenangan bagi mereka yang mampu merasakan empati terhadap sesama, menebar senyum terhadap sesama, berbagi terhadap sesama, menebar kebajikan terhadap sesama, tidak saling membanggakan diri di hadapan manusia lain, tidak saling merasa benar di hadapan manusia lain. Dan umaroknya tadi harus bersandar kepada ulama ketika berurusan dengan urusan yang berkaitan dengan agama. Itulah yang kebenaran yang harusnya terjadi. Sehingga kedamaian, betul-betul esensi pelajaran daripada bulan Ramadan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan esensi. Mumpung masih di awal, kita gunakan kesempatan. Karena waktu adalah modal yang paling berharga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang insya Allah nanti kita akan perdalam lagi tentang memaknai amalan-amalan sunnah yang wajib kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami Damai Insaku Spesial Ramadan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Insaku Spesial Bulan Suci Ramadan yang mengangkat tema tentang sunah-sunah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa penanya yang insya Allah apa yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita akan melengkapi tema bahasan kita tentang ibadah sunnah. Yang pertama kami silakan kepada Bapak Dono. Bapak Dono silakan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dono Nuhanto dari Taman Manggis Indah, Jamaah Jami'ah Rudoh. Saya ingin tanya sama Habib Nabil, satu saja Habib, yaitu bagaimana caranya memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Itu saja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya adalah memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Silakan Habibana. Izin Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pak Dono yang tadi bertanya dan juga seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Ya, jadi bagaimana caranya kita supaya memaksimalkan ibadah, mengoptimalkan ibadah ketika di bulan Ramadan? Saya ingin memulai dengan hal yang paling mendasar, ya. Segala sesuatu yang kaitan dengan ibadah atau kaitan dengan maksiat itu mulainya adalah dari hati kita, ya. Nah, maka cara supaya kita optimal, maksimal ibadah bulan Ramadan itu adalah dengan memulai dari hati kita. Saya berikan contoh. Ibu-ibu, banyak orang-orang saat ini masuk bulan Ramadan itu mereka sudah berpikirnya, ya gimana nih nanti mau cari buat buka, ya gimana nih nanti buat bekerja. Bapak-bapak misalnya kita dengar di kantor atau di mana orang sudah. Kalau kita mulainya dengan hati seperti itu, insya Allah yang namanya ibadah bulan Ramadan berat rasanya. Ya. Jadi para ulama ngajarin kita, kalau kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang penuh mahabbah sama bulan Ramadan. Bib, gimana caranya supaya hati kita penuh mahabbah sama bulan Ramadan? Jangan dihitung Ramadan yang ke sana, sisanya. Tapi hitung Ramadan yang sudah kelewat, ya Allah. Tidak terasa, ini sudah hari ke-6 saya puasa, gimana ibadah saya? Tarawih masih seperti itu, tahajud begitu, baca Quran juga begitu dan sebagainya. Gimana kira-kira kalau saya dipanggil sama Allah ini udah 6 hari. Besoknya, wah sudah seminggu, tinggal 3 minggu lagi Ramadan. Hati kita itu penting, memulai dengan hati yang cinta sama Ramadan. Ya. Ketika hati kita sudah terbuka, hati kita sudah cinta sama Ramadan, itu nanti yang ibadah tuh ringan semua. Dikasih kemudahan sama Allah, ya Bu. Kita mau tarawih rasanya ringan. Kita mau bangun tahajud ringan. Baca Quran berapa juz ringan. Semuanya terasa ringan. Kenapa? Karena hati kita sudah cinta sama Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita ini dipilih sama Allah. Saya ingin ulangi. Kita ini dipilih sehingga kita bisa sampai ke bulan ini. Berapa banyak saudara kita yang nggak sampai di bulan ini, ya, yang sudah meninggal duluan. Ada lagi yang sampai bulan ini nggak bisa puasa, kasih sakit sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih yutiqunahu, orang yang sudah nggak sanggup lagi puasa karena udah terlalu tua atau kena pikun, karena segala macam dihalangi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita dipilih, syukuri itu, nikmati itu, maka ringan semua ibadah kita. Jadi kiat saya Pak Dono dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, nomor 1 mulai dari hati kita, ya ibda, ya mulai dari hati kita, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'i imma nawa. Ya, jadi segala sesuatu itu adalah mulai dari niatnya dan setiap orang dinilai dengan niatnya. Ketika niatnya bagus, benar, cinta kepada Ramadan, kangen sama Ramadan, cinta sama ibadah, ringan semua nanti terasanya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, Habib Ali mungkin bisa ditambahkan dalam perspektif psikologi. Habib Ali kan juga pernah menempuh pendidikan psikolog dan sebagai seorang psikolog juga. Artinya ketika Habib Bana tadi mengatakan bahwa dimulai dari hati, lantas kita bagaimanakah mampu membersihkan hati? Hati sendiri dalam aspek psikologi itu seperti apa? Assalamualaikum, Masya Allah Mas Agung, terima kasih. Jadi pakar psikologi yang bernama Sigmund Freud mengatakan dalam diri manusia ada yang disebut dengan id, ego, dan superego. Ini bapaknya pakar psikologi dan dia mengenal dengan teori psikoanalitik, Mas Agus.
Jadi dorongan hawa nafsu yang kita biasa sebut dorongan hawa nafsu itu ada id, ada yang disebut dengan id oleh orang-orang psikolog. Sedangkan ego adalah logos, berkata dari logos atau pikiran, dan super ego adalah nilai-nilai agama. Kebanyakan manusia saat ini dorongan nafsunya terlalu besar, pikiran sebagai penyeimbang tidak mampu menyeimbangkan dorongan hawa nafsu, sehingga aturan atau super ego tidak berjalan dengan baik. Akhirnya timbullah kecemasan-kecemasan. Yang terjadi bangsa ini saat ini, banyak orang pintar, banyak orang yang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, tapi dorongan hawa nafsunya terlalu tinggi, tidak mampu distabilkan dengan ego melalui dasarnya, yaitu kalau kita menilai nilai-nilai agama, akhirnya yang terjadi tidak ketenangan hidup dan mencari kehidupan dunia yang terus menerus. Tadi saya tertarik dengan perkataan Habib dan Nabil. Esensi kita ketika berbuka, kadang-kadang kita umbar lagi hawa nafsu kita, kita belum berbuka aja udah kita umbar. Pengen makan ini, pengen makan itu dorongan. Yang semestinya esensi itu didapatkan untuk setiap muslim, menekan itu dorongan agar dapat hikmah dari bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan kita punya nafsul mutmainnah. Karena kalau nafas nggak mungkin dimatikan. Hawa nafsu ini nggak mungkin dimatikan. Tapi untuk dikendalikan sangat mudah apabila kita mampu mengontrolnya tadi. Super ego sebagai landasan nilai-nilai agama berjalan dengan baik dan logos atau pikiran kita bersandarkan dengan hal tersebut. Jadi artinya walaupun kita memang pada saat berbuka kita habis-habisan ada lontong, ada apapun begitu, itu bukan berarti ibadah kita batal tapi berkurang nilainya begitu mungkin ya? Betul, karena esensinya nggak dapat. Kita umbar lagi itu hawa nafsu, ya kan? Kita makan. Dan hadis Nabi Muhammad SAW tidak ada yang lebih dibenci daripada perkara halal kecuali perut yang penuh dengan makanan halal. Ini makanan halal, apalagi makanan haram. Kalau Imam Sufyan As-Tsauri itu bukanya pakai air hujan. Kalau dia nggak dapetin air hujan, dia ambil air sungai. Karena pasti halalnya. Yang lain masih ragu-ragu kita antara halal atau subhat atau haram. Begitu mungkin. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Komariah dari Majelis Taklim Ar-Raudhoh Perumahan Taman Manggis Indah. Saya mau bertanya Habib, bagaimana cara kita menjaga lisan kita selama bulan suci Ramadan ini agar puasa kita tidak sia-sia? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, khamsun yuftirna sha'im, al-ghibah wal namimatu wal yaminul wal kadhibah wal yaminul kadhibah wa nadhru bisahwat. 5 perkara di dalam redaksi hadis yuftirna sha'im, membatalkan puasa. Dan ini yang dianut oleh mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan kita mazhab Imam Syafi'i berkata tidak membatalkan puasa, tapi puasanya tidak dapatkan nilai 0. Karena puasa ini menurut hadis Nabi lagi, inna shaum kullu ibadatin bi asri amsalihha ila samiyati din ila siyam fa innahu li wa ana a'dhi. Setiap ibadah untuk mereka berlipat ganda kecuali puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Bisa berlipat tidak ternilai, bisa minus yang tidak ternilai. Jadi bisa plus yang tidak ternilai, bisa minus yang tidak ternilai. Kalau tadi tidak, apalagi menjaga perkara-perkara yang disebutkan, menggunjing, mengadu domba, berkata bohong, karena ini perkara yang merupakan dosa besar. Tapi lisan ini keluarnya gampang, akibatnya besar. Makanya lisan orang mukmin ada di belakang hatinya. Jadi dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Sedangkan lisanul munafik wara amamul qalbi. Sedangkan lisannya orang-orang munafik ada di depan hatinya. Dia mudah berbicara apa saja, mudah menebar janji apa saja. Tapi ketika dimintai, ya kan, penuntutan janji tersebut laksana sulit untuk dilakukan. Jadi dijaga jangan sampai.
Karena kam min shaim laisa lahu min syiyam ilal ju'ul. Atau seberapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Astagfirullahaladzim. Nah, Habib Nabil mungkin bisa menambahkan. Tadi Ibu Ira mengatakan menjaga lisan. Salah satunya kita selalu berurusan dengan lisan ini adalah kebiasaan, Habibana. Bukankah sangat susah untuk menghilangkan kebiasaan yang akhirnya sudah dianggap sebagai kenikmatan begitu. Begitu bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita dilarang mengucapkan kata-kata buruk. Tapi sebelumnya kita, padahal itu sesuatu yang hal yang biasa. Bagaimanakah harus memulainya, Habibana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirat al-muslimat, khususnya Ibu Ira yang bertanya, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat, ya baik di Ar-Raudhah maupun juga di seluruh Indonesia. Tadi Habib Ali sudah menyampaikan ya bagaimana kita bedanya orang mukmin dengan orang munafik. Ya, saya ingin menambahkan supaya kita bisa menjaga lisan kita itu seperti apa. Pertama, kita harus memahami dulu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, puasa itu apa sih? Ya. As-saum, ya kata para ulama ahli bahasa, lughatan, secara bahasa bimakna al-imsak. Puasa itu secara bahasa artinya menahan diri. Ya. Menahan diri, menahan diri, menahan diri. Itu intisari dari puasa. Setiap ibadah dalam Islam itu ada hakikatnya. Ya. Salat, hakikatnya kata para ulama secara bahasa as-shalah bimakna ad-du'a. Salat itu maknanya doa. Namanya doa itu khusyuk menghadap Allah, memelas, meminta, mengeluh, memohon. Kalau salat enggak ada intisari itu, bagaimana salatnya? Rubbama qa'im laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wal 'asab. Berapa banyak orang yang salat tidak dapat pahala kecuali hanya sekedar capek dan ngantuk, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi puasa itu ibu-ibu itu intisarinya menahan diri, ya. Kalau kita memahami intisari itu maka kita akan tahu puasa ini maknanya apa. Ibu-ibu tahu dulu puasanya umat sebelum kita, salah satunya Sayyidatina Maryam alaihissalam, ya. Dikatakan di dalam Quran, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Di dalam surah Maryam ayat ke-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatina Maryam alaihissalam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, itu puasanya gimana? Saya ini nadartu lirrahmani sawma, saya ini bernazar untuk berpuasa. Dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi tidak berbicara dengan seorang pun. Falan ukallimal yauma insiya. Lan di situ, ya. Benar-benar enggak ngomong satu kalimat pun sama orang. Coba puasa kita, Bu. Kita puasa, Pak, boleh ngomong ya, Pak? Coba kalau kita puasa kayak Nabi Isa, kayak apa namanya? Maryam, ya. Nabi Zakaria yang sezaman dengan itu dikatakan di surah Ali Imran, dikatakan ya, qala rabbi ij'alli ayah, ya Allah coba kasih tanda bahwa saya ini bakal punya anak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramza. Tanda-tandanya kamu bakal punya anak adalah kamu harus berpuasa 3 hari dan tidak boleh bicara kecuali isyarat. Tadi saya bilang, itu puasa umat sebelum kita. Jadi kalau kita cuma disuruh jangan ngomong yang haram, malu kita kalau nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Umat sebelum kita nggak boleh ngomong, ya. La haula wala quwata illa billah. Hadirin wal hadirat, maka dengan cara kita memahami makna puasa itu, nahan diri artinya apa? Matanya ditahan, telinganya ditahan, mulutnya ditahan, hatinya ditahan, anggota badan ditahan, maka kita baru sampai ke ujung ayat itu, ayat 183, la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana, dan kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Gunakan kesempatan berikan, hingga kita takkan menyesal. Masa usia kita janganlah disia-siakan, karena kita takkan kembali.
5 perkara, sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sepi, hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara, sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sepi. Terima kasih, pemirsa masih bersama kami dan Mensaku yang mengangkat tentang amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Irawan dari Jamaah Masjid Ar-Raudhah Taman Manggis Indah. Habibana, saya akan sedikit bertanya. Untuk meningkatkan malam Lailatul Qadar, gimana caranya? Dan ciri-ciri pada umatnya Rasulullah gimana? Terima kasih. Baik. Silakan Habibana tentang bagaimana, Habib Nabil dulu, baik. Tentang Lailatul Qadar ini, Beb. Dua-duanya Habibana soalnya. Saru jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pak Ustadz Iwan yang dimuliakan Allah dan juga para pemirsa ya baik di Ar-Raudhah maupun juga di berbagai pelosok tanah air, bahkan di berbagai negara yang nonton pada saat ini. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, ya bagaimana cara supaya kita bisa mencapai Lailatul Qadar. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa yang tadi saya sampaikan tentang Ramadan itu adalah satu paket. Ya, tadi di awal saya jelaskan bagaimana kita menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, lalu kemudian berbuka dengan sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngajak orang berbuka puasa, melakukan sholat-sholat sunnah, ya qiyamul lail, baik itu tarawih, tahajud, ya witir. Kemudian kita juga melakukan yang lain, berzikir kepada Allah, walitukabbirullah. Kemudian membaca Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian kita berdoa kepada Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ayat ke-186 surah Al-Baqarah itu. Kemudian kita juga faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, banyak bersedekah. Kemudian kita jangan lupa di ayat ke-187-nya surah Al-Baqarah tentang Ramadan itu berbicara tentang iktikaf, ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, ya. Dan jangan kalian semua tubashiruhunna, ini bahasa yang halus untuk hubungan seksual di malam hari dengan istri kita yang sah, dengan suami kita yang sah, itu pada saat kalian sedang iktikaf di masjid. Ya. Nah, para ulama menyatakan kalau kita memenuhi semua itu, mengikuti tadi semua paket itu, qiyamul lail dijaga dengan tarawihnya, dengan tahajudnya, baca Qur'annya, menjauhkan mata dari yang haram, telinga dari yang haram, mulut dari yang haram. Ibu-ibu misalnya, wah, saya enggak ngomongin orang, saya cuma dengerin aja. Ya. Saya enggak ngomongin kok, duduk doang dengerin. Kata Allah, ibu-ibu sekalian, di dalam Quran, samma'una lil kadhib akaluna lis-suhud. Suka dengerin berita bohong itu sama dengan makan makanan haram. Kerjaan mulut itu sama dengan telinga. Jadi kita duduk podo ae, ya, sami mawon sarua keneh gitu tah. Saur orang Sunda, ya. Nah, jadi ketika kita jaga itu semua, maka baru nanti puncaknya adalah Lailatul Qadar. Maka hadis Rasul, ya, bicara tentang Ramadan itu dimulai dengan man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadannya benar-benar ikhlas karena Allah dan berharap ridha Allah, diampuni dosa. Lalu lafaz keduanya sama-sama Bukhari Muslim, wa man qama
Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan, tahajud, tarawih, witir dengan iman dan mengharap ridha Allah, bukan karena pengen dilihat santrinya, bukan dilihat sama keluarga, enggak peduli dengan itu semua, hanya karena Allah, diampuni dosanya. Lalu lafaz yang ketiga, maqama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridha Allah, diampuni. Maka carilah Lailatul Qadar itu, kata baginda Rasul SAW, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, ya. Kalau bisa 10 hari terakhirnya terus menerus tiap malam, itu yang paling ahsan, kamil, syamil, itu ya, lengkap, sempurna. Kalau nggak bisa 21, 23, 25, 27, 29. Nggak bisa juga 23, 25, 27, 29. Nggak bisa juga 25, 27, 29. Nggak bisa juga 27. Nggak bisa juga, mati aja udah. Jadi nggak niat banget itu ya. Usahain bangun orang sebentar. Oh, kita ibadah berapa itu? 1000 bulan itu berapa, Ustadz Agung? 83 tahun, Pak. Ibu sekalian, bonus itu sekian. Masa nggak bisa? Keterlaluan. Insya Allah bukan di Bogor, ya di daerah saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habibana. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, guru-guru kita telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Habibana Nabil Al-Musawa dan Habib Ali bin Hussein. Insya Allah apa yang telah disampaikan tadi tentu saja akan menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari segala ujian yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Sabtu 9 April kami akan menghadirkan Kang Rashid dan Kiai Asep Anom dengan tema tanda-tanda orang yang dirahmati Allah. Agung Sulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu tukrah wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya Allah, Kau zat yang maha besar, kami hamba-Mu yang kecil, yang hina, saat ini Kau berikan kenikmatan untuk dapat duduk berkumpul di rumah-Mu yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, mengerjakan ibadah yang mulia. Jadikan dengan keberkahan itu kami termasuk kelompok orang-orang yang Kau muliakan ya Rabb. Ya Allah, kami meyakini Kau zat yang maha melihat. Lihatlah kami dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Kau zat yang maha mendengar. Kau saksikan saat ini, Kau dengarkan doa kami saat ini, dan Kau lihat kan kami memohon hanya kepada Zat-Mu. Dan kami pernah mendengar dari hadis riwayat kekasih-Mu Nabi Muhammad, tiadalah seseorang mengangkat tangan kepadaku kecuali aku malu untuk tidak mengabulkan doa mereka. Wahai Zat yang mengabulkan doa, maka kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan zaman ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan.